Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Sisil Febriani dengan NIM 2103849. Sebelumnya mohon maaf sekali ya, Ibu hari ini belum bisa menemani anak-anak belajar secara offline dikarenakan ada suatu hal yang belum bisa bikin Ibu untuk mengajar secara offline. Tapi tenang aja, Ibu juga sudah ditemani rekan-rekan Ibu yang bisa menemani anak-anak belajar offline di sana. Baik, di video kali ini Ibu akan melanjutkan pematerian yang sudah rekan-rekan Ibu sampaikan tadi, yaitu selanjutnya ada Integrated Circuit atau IC. Nah, anak-anak, apa sih IC itu? Nah, IC atau Integrated Circuit atau biasa disebut dengan sirkuit terpadu merupakan sebuah komponen elektronika aktif yang terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, transistor, dioda, dan juga kapasitor. Bentuk IC juga bermacam-macam anak-anak, mulai dari yang berkaki 3 hingga yang beratusan kaki. Berikut adalah simbol IC dalam rangkaian elektronika. Apa sih Bu bahan utama yang dapat membentuk IC ini? Oke, Ibu kasih tahu ya. Bahan utama untuk membentuk IC ini adalah bahan semikonduktor. Nah, kalian tahu nggak bahan semikonduktor ini apa? Oke anak-anak, contohnya bahan semikonduktor ini merupakan silikon. Nah, silikon ini sendiri merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC ini. Nah, lalu di sini selanjutnya Ibu akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan IC itu sendiri. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama, kelebihan IC ini memiliki ukuran yang kecil dan bobotnya yang ringan. Lalu yang kedua, dapat diproduksi dalam jumlah banyak sehingga lebih murah. Yang ketiga, solder dan interkoneksi IC dengan komponen internal IC sangat sedikit. Dan yang keempat, daya listrik bisa lebih kecil dan hemat. Lalu yang kelima, anak-anak ada lebih mudah diganti dan diperbaiki apabila ada kerusakan. Yang keenam, sesuai untuk sistem operasi dengan sinyal yang rendah. Seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir, dapat melakukan fungsi dan sistem kerja yang rumit. Lalu selanjutnya ada kekurangan IC. Nah, kekurangan IC sendiri ini yang pertama, IC ini hanya dioperasikan pada sistem dengan tegangan rendah. Lalu yang kedua, IC tidak bisa memicu atau menghasilkan daya tinggi. Yang ketiga, IC ini perlu ditangani dengan hati-hati anak-anak karena sangat sensitif terhadap elektrostatik discharge. Seperti itu. Baik, selanjutnya kekurangan IC, ada IC ini anak-anak tidak tahan ya terhadap suhu tinggi. Nah, inilah mengapa sangat dibutuhkan kipas atau hentristik untuk menurunkan suhu di sekitar IC anak-anak. Lalu yang terakhir, kekurangan IC ini itu toleransi terhadap tegangan sangat kecil dan terbatas. Seperti itu anak-anak. Apa sih Bu fungsi-fungsi dari IC ini sendiri? Baik, Ibu akan membahas 3 fungsi dari IC itu sendiri. Yang pertama ada fungsi IC linear, lalu yang kedua ada fungsi IC digital, dan yang ketiga ada fungsi mix IC. Nah, yang pertama Ibu akan membahas mengenai apa saja fungsi pada IC linear atau yang disebut analog. Yang pertama sebagai penguat daya, lalu yang kedua sebagai penguat sinyal, yang ketiga sebagai penguat operasional, yang keempat sebagai penguat sinyal mikro, yang kelima sebagai penguat RF atau IF, yang keenam sebagai voltage komparator, yang ketujuh sebagai multiplier, yang kedelapan sebagai menerima frekuensi radio, dan yang terakhir sebagai regulator tegangan. Lalu yang kedua, Ibu akan membahas apa saja fungsi IC digital. Yang pertama sebagai flip-flop, lalu yang kedua sebagai gerbang logika, yang ketiga sebagai timer, yang keempat sebagai counter, yang kelima multiplexer, yang keenam bisa digunakan sebagai kalkulator, yang ketujuh sebagai memori, yang kedelapan sebagai clock,
yang ke-9 mikroprosesor, dan yang terakhir bisa dijadikan sebagai microcontroller. Lalu yang terakhir ada mixed IC. Nah, mixed IC ini merupakan jenis IC yang terdiri dari gabungan IC linear dan IC digital. Nah, mixed IC ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan integrasi sinyal digital dan juga fungsi KF itu sendiri. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan ke pematerian selanjutnya, masih pada semangat ya di kelas offline kali ini. Yang selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai apa saja generasi-generasi IC itu sendiri. Yang pertama ada generasi Small Scale Integration atau SSI. Nah, seperti namanya ya, small. Nah, merupakan jenis IC dengan skala yang paling kecil anak-anak. Nah, hal ini tuh mengapa? Karena di dalamnya hanya membuat beberapa transistor saja, hanya dapat membuat sekitar 100 komponen saja dalam satu chipnya. Lalu yang kedua ada Medium Scale Integration atau MSI. IC MSI ini memiliki jumlah transistor yang lebih banyak dibandingkan tadi small SSI tadi ya. IC MSI ini juga bisa membuat ratusan transistor sekaligus dalam sebuah kemasan IC itu sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga ada Large Scale Integration atau LSI. Nah, yang tadi ada small, medium, dan yang sekarang ada yang large. Nah, large ini merupakan mikroprosesor yang pertama yang berhasil dikembangkan. Nah, IC jenis ini tuh digunakan untuk kalkulator sebagai alat elektronik pertamanya. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sekian saja ya. Ibu sudah menjelaskan dan memaparkan mengenai integrated circuit atau IC. Nah, IC ini bagian dari komponen aktif ya. Nah, Ibu juga sudah membahas mengenai pengertian, lalu ada juga bentuk IC, ada simbol IC, lalu memiliki fungsi-fungsi IC, dan ada generasinya juga. Lalu yang terakhir Ibu menjelaskan mengenai klasifikasinya. Dengan adanya video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, semoga Ibu harapkan kalian tidak menutup kemungkinan untuk selalu semangat dalam mempelajari dan memperhatikan sebuah materi. Mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu mohon maaf karena tidak bisa menemani kalian belajar di kelas offline. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.